Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas saham PNIN secara detail dengan pendekatan investasi fundamental. Yuk, kita lihat bagaimana performa keuangan perusahaan ini. Pertumbuhan pendapatan PNIN dalam 1 tahun terakhir sangat mengesankan, meningkat sebesar 83,5% dari 2.885 miliar menjadi 17.452 miliar. Jika kita lihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini juga mencatat peningkatan yang solid sebesar 26,4%. Ini menunjukkan bahwa PNIN memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan pendapatannya secara konsisten. Pada sisi laba bersih, PNIN juga mencatatkan peningkatan yang cukup baik dalam 1 tahun terakhir, yaitu sebesar 42,8% dari 2.318 miliar menjadi 4.056 miliar. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, laba bersih perusahaan ini tumbuh sebesar 11,7%. Ini menunjukkan bahwa PNIN mampu mengelola bisnisnya dengan baik dan menghasilkan laba yang terus meningkat. Dari sisi profitabilitas, PNIN memiliki gross profit margin yang tetap stabil di 0,0% dari tahun sebelumnya. Namun, net profit margin perusahaan mengalami penurunan dari 80,3% menjadi 23,2% di tahun ini. Ini perlu diperhatikan karena menunjukkan adanya peningkatan biaya yang harus dikelola dengan baik oleh manajemen. Jika kita lihat dari sisi return on asset, ROA, dan return on equity, ROE, PNIN mengalami penurunan. ROA turun dari 4,4% menjadi 0,1%, sedangkan ROE turun dari 7,7% menjadi 1,4%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset dan ekuitas perusahaan masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan imbal hasil yang lebih baik bagi investor. Terkait kesehatan keuangan, debt to equity ratio PNIN masih terbilang baik, yaitu 0,1 kali pada tahun ini. Ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki ruang yang cukup untuk memanfaatkan utang dalam mendanai pertumbuhan bisnisnya. Jika kita melihat dari skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, PNIN mendapatkan 2 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang perbaikan yang perlu dilakukan oleh manajemen. Untuk melihat secara lebih detail, teman-teman bisa download aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar ya, saham apa yang ingin kalian bahas selanjutnya? Nah, sekarang saatnya kita membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham PNIN. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar dari suatu saham berdasarkan berbagai faktor, seperti kinerja keuangan perusahaan, prospek industri, dan kondisi ekonomi. Margin of safety adalah perbedaan antara nilai wajar saham dengan harga pasar saat ini. Margin of safety ini penting untuk meminimalkan risiko investasi. Berdasarkan analisis PB Band Standard Deviation Valuation dalam 5 tahun terakhir, nilai wajar, fair value, PNIN adalah Rp1.036. Saat ini, harga pasar PNIN berada pada level Rp900, sehingga margin of safety-nya adalah 13,1%. Sementara itu, analisis PE Band Standard Deviation Valuation dalam 5 tahun terakhir menunjukkan nilai wajar, fair value, PNIN adalah Rp331. Harga pasar saat ini berada pada level Rp900, sehingga margin of safety-nya adalah minus 172,3%. Teman-teman semua, ingatlah bahwa analisis ini hanya sebagai referensi. Keputusan investasi tetap harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab. Lakukan analisis mandiri dan ambil keputusan yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk perjalanan investasi teman-teman. Salam investasi!